Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan, sehingga dengan semua nikmat-nikmat tersebut menjadikan kita aman, tentram dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang lebih afdal, lebih utama adalah nikmat iman, Islam dan hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga dengan semua nikmat-nikmat tersebut menjadikan semua aktivitas kita hingga pada hari ini berilah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus di hari Jumat yang mulia ini. Sebenarnya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Abu Daud, barang siapa yang berselawat padaku di hari Jumat, maka sesungguhnya salawat itu akan langsung sampai di hadapanku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sisa waktu Jumat yang mulia ini mari kita manfaatkan untuk memperbanyak salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tidak bosan-bosan khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguhnya, sehingga tidak ada satu waktu pun yang kita lewati di dunia ini selain dalam rangka menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa usia yang Allah berikan kepada kita, Allah beri hidayah kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mencoba mengangkat satu tema tentang anjuran untuk memperbanyak doa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Doa merupakan salah satu senjata orang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang-orang beriman. Doa juga bentuk permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita manusia yang lemah, senantiasa memohon kepada Allah agar apa yang kita rencanakan, agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita cita-citakan terkabulkan, dan apa yang kita rencanakan sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya bisa diwujudkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai bentuk pertolongan kita kepada Allah sebagai hamba yang lemah, hamba yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki daya upaya, dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata doa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya persoalan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi memang Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah firmankan dalam surah Ghafir ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong enggan beribadah atau berdoa kepadaku,
Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, selain doa adalah bentuk pertolongan kita, bentuk kebodohan kita, bentuk kelemahan kita akan apa yang kita lakukan, maka kita memohon kepada Allah. Dan ternyata doa juga adalah perintah Allah. Apakah kita butuh kepada Allah atau tidak? Apakah kita menginginkan rencana, menginginkan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah? Memang Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Hadis Imam Ahmad dan Tirmizi. Dan sebaliknya, ketika manusia enggan meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Dan dalam surah Al-Ghafir tadi Allah menyebutkan orang yang enggan memohon pada Allah tergolong orang-orang yang sombong, orang yang enggan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan ancaman yang sangat dahsyat, yakni mereka akan mendapatkan neraka jahanam. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka oleh karena itu selaku hamba yang lemah, selain kita butuh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh apa yang kita rencanakan Allah kabulkan. Kita butuh semua kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Allah berikan kesehatan, Allah berikan jabatan, Allah berikan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka sudah seyogyanya, sudah sepantasnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian kita dan sebagai bentuk taat kita kepada Allah ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, berdoa juga bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sabda baginda Rasulullah SAW, hadis dari Imam Al-Bukhari, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada suatu hal yang lebih mulia bagi Allah dibandingkan doa. Doa yang kita lafazkan, yang kita panjatkan kepada Allah adalah bentuk kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memuliakan orang yang berdoa kepadanya. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, begitu besar fadilat dan keutamaan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya, alangkah sayangnya kita enggan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada begitu banyak waktu-waktu yang terbuang, begitu banyak waktu-waktu yang mustajab yang Allah berikan kepada kita. Yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, tetapi alangkah sayangnya kita tidak mampu memanfaatkan momen-momen waktu mustajab itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal amat besar kebutuhan kita kepada Allah. Amat besar kebutuhan kita kepada Allah yang harus Allah kabulkan apa yang kita inginkan. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, sesungguhnya orang yang berdoa tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun yang kita lafazkan, kita panjatkan kepada Allah, maka tidak ada yang sia-sia. Mungkin terbersit di hati kita ketika kita banyak berdoa kepada Allah, tetapi Allah belum kabulkan apa yang kita minta. Padahal Allah sudah berjanji kepada kita, apa yang kita minta tidak akan Allah sia-siakan. Bahkan dalam surah Al-Ghafir tadi Allah menyebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang kita panjatkan adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Dawud, ad-du'a huwal ibadah. Doa yang kita panjatkan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka tatkala kita merasakan, tatkala kita sudah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di waktu-waktu yang mustajab kita pinta kepada Allah, dan menurut kita apa yang kita pinta itu belum Allah kabulkan, maka sebenarnya ketika seseorang berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan doanya. Namun bentuk terkabulnya doa itu ada 3 kemungkinan. Allah kabulkan doa-doa yang kita lafazkan kepada Allah, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seluruhnya baik bagi yang berdoa. Kemungkinan pertama adalah Allah akan segerakan terwujudnya hal yang dia minta. Kemungkinan pertama, doa yang kita panjatkan, doa yang kita pinta kepada Allah, Allah akan segera kabulkan di dunia ini. Kemungkinan yang kedua, Allah akan menjadikan doa-doa yang kita panjatkan itu menjadi sebab terhindarnya kita dari keburukan-keburukan yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah
kelak akan Allah jadikan sebagai pahala, Allah jadikan sebagai perbendaharaan pahala kelak kita di akhirat. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Imam Bukhari, Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturahim kecuali Allah akan berikan kepadanya 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa Allah segerakan terkabulnya doa, atau Allah simpan sebagai perbendaharaan pahala di akhirat, atau Allah akan hindarkan dia dari keburukan-keburukan setara dengan yang dia minta. Para sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa wahai Rasulullah. Nabi kemudian menjawab, Allah akan lebih banyak lagi memberikan kebaikan sebagai balasan doa. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, ternyata apa yang kita pinta, apa yang kita doakan, yang kita panjatkan siang dan malam di waktu-waktu yang mustajab, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kecewa dan berputus asa kalau kita kembali membaca dan mengkaji sirah nabawiyah dan para sahabat, bagaimana para nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja memohon kepada Allah agar Allah mudahkan dalam dakwah, agar Allah ringankan beliau dalam menghadapi tantangan cobaan dalam dakwah. Ketika terjadi di Mekah selama 13 tahun, beliau memohon pada Allah agar Allah mudahkan dalam dakwahnya. Ternyata Allah berikan ujian, semakin kencang doa baginda, semakin besar ujian yang Allah berikan kepadanya. Ketika beliau butuh pertolongan, Allah cabut nyawa pamannya Abu Talib, Allah cabut nyawa istrinya Khadijah yang merupakan pembela dalam Islam. Kemudian beliau memohon kepada Allah untuk mendapat perlindungan, kemenangan dakwah. Beliau hijrah ke Taif, tetapi justru bukan kemenangan dan layanan yang baik yang beliau dapatkan, penolakan-penolakan yang luar biasa, bahkan dilempar batu di kaum Taif. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, dan tidak serta-merta ketika pindah ke Madinah mendapatkan pertolongan dakwah, bertubi-tubi ancaman dari kaum kafir Mekah dan kaum munafik Madinah yang menyertai dakwah beliau. Dan ternyata para sejarawan mencatat, setelah 21 tahun beliau berdakwah dan berdoa kepada Allah, baru Allah menangkan dalam bentuk Fathu Mekah. Kemudian kita mendengar kisah Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah untuk mendapatkan keturunan. Beliau berdoa selama 80 tahun. Baru Allah kabarkan, Allah berikan berita gembira kepadanya, terkabulnya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Allah berikan beliau keturunan, seorang anak laki-laki bernama Yahya alaihissalam. Begitu juga kisah-kisah yang lain tentang doa, hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan. Maka oleh karena itu jangan berputus asa. Maka baginda Rasulullah SAW telah memberikan semangat kepada kita, mereka bergembira kepada kita. Dan ternyata doa-doa yang kita lafazkan, yang kita panjatkan kepada Allah, tatkala dia tidak terkabul di dunia ini apa yang kita minta, maka kelak dia akan menjadi perbendaharaan pahala, menjadi kumpulan-kumpulan pahala yang tanpa kita sadar, ketika kita meninggal dunia, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat pahala yang banyak. Ternyata pahala-pahala itu berasal dari doa-doa kita yang kita lafazkan, yang kita lantunkan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan kemudian doa yang kita panjatkan kepada Allah juga Allah akan kabulkan melalui terhindarnya keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Tanpa sadar kita jauh dari musibah, kita mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan status sosial yang baik di hadapan manusia, kita mendapatkan jabatan yang bagus dalam pekerjaan kita, padahal kita tidak meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa-doa kebaikan yang lain Allah alihkan. Terkabulnya adalah bentuk-bentuk Allah jauhkan dari mara bahaya, Allah jauhkan dari berbagai macam musibah. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini tentang memperbanyak, anjuran memperbanyak doa, mari coba kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan sampai tidak ada satu waktu pun yang mustajab yang kita lewati kecuali kita memohon sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa bosan-bosannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyukai orang yang berdoa kepadanya, dan Allah akan kabulkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah kabulkan di dunia ini, maka Allah akan kabulkan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.